Halo guys, kita ketemu lagi ya guys. Jadi kita akan unboxing untuk laptop ya guys. Ini laptop Asus 409JA ya guys. Kita akan unboxing laptop guys. Jadi untuk yang suka program, hacker, bahasa program itu nanti masuk sini. Jadi sebelum belajar bahasa program, gimana sih cara kerja komputer, gimana sih bisa program diketik manusia nanti dikompil oleh komputer ini ya guys, oleh IC prosesornya guys. Kita akan belajar laptop dulu. Sebelum belajar program itu kita harus tahu sistem dari IC-nya ya guys, IC programnya dia. Jadi sebelum masuk ke programmer atau bahasa program, kita harus tahu hardware-nya dulu ya guys. Kita akan unboxing ini, hardware-nya dan sering kerusakannya apa ya guys. Oke guys, di sini kita akan unboxing ini ya guys, laptop. Kita akan bongkar guys. Oke guys, kita udah dibongkar ya guys. Ini untuk pendingin CPU ya guys, namanya CPH. Untuk CPH biasanya CPU sih. Ini motherboardnya. Ini motherboard nih guys namanya. Ini modul WiFi ya guys, jangan salah. Ini modul WiFi. Jadi kalau WiFi bermasalah, dia yang jadi biangnya nih. Ini untuk kipasnya guys. Kipas itu biasanya untuk pendingin guys, pendingin area dari sini yang panas. Dan ini modul dari tombol. Dan ini SSD nya guys, penyimpanan data. Nah sekarang dia pakainya SSD, dulu pakai harddisk, sekarang juga masih pakai harddisk guys. Cuman kalau untuk laptop ini dia udah nggak cocok untuk pakai harddisk karena harddisk terlalu besar. Pemakaian harddisk itu biasanya buat CCTV, CPU. Nah dia harus pakai harddisk ya guys. Tapi ada yang CPU untuk monitor, yang untuk game-game itu dia ada yang bagian yang nggak pakai harddisk lagi ya guys. Nah ini untuk SSD guys. Jadi penyimpanan data itu masuk ke SSD ini guys. Ini untuk baterainya ya guys. Nanti kita akan unboxing ini nih guys. Unboxing ini dulu nih. Jadi penanganan laptop. Jadi kalau laptop ada yang rusak, mati total, booting up, nanti kita akan bahas di sini ya guys. Kita akan bahas tuntas sama program hacker programmer. Kenapa bisa masuk di sini, bisa compile, bisa ngebaca coding algoritmanya. Kenapa sih dia bisa baca-baca perintah dari luar, dari user pengguna, jadi dia bisa dikontrol dari luar. Oke guys, kita akan bahas satu-satu guys. Kita akan bahas modulnya dulu ya guys. Kita akan bahas modul dari laptop. Hampir semua laptop sama, ataupun elektronik TV, STB, dia sama semua ya guys. Isinya program bahasa programmer ya guys. Banyak guys bahasa programmer, tinggal kita aplikasikan buat kemana nih. Jadi mau hacker, mau cracker, dia ngapain aja sih, modul-modul begini itu untuk apa dan bisa apa. Oke guys, kita akan bahas ini guys. Oke guys, kita akan kupas tuntas ya guys area dari motherboard ini guys. Kita akan kupas tuntas apa sih fungsi-fungsi dari IC tipe ITE KBC ya guys. Ini tipe IC KBC, biasanya orang sebutnya SIO KBC ya. Dan ini EPROM, dia software ya guys. Dia software. Dan ini di software ya guys, ini ada programnya guys. Kita akan bahas tuntas ya guys.
bahas tuntas area ini buat apa. Nah, ini LCD nih guys, ini IC ini buat apa, terus PCH ini nih CPU, dia ada blok-bloknya ya guys, blok-bloknya, semua blok itu dia masuk sini, blok WiFi, blok enable buat LCD, transfer data ke IC KBC ini, input outputnya. Nah nanti dari output ini itu dia masuknya ke baterai ya guys. Jadi keyboard itu dia masuknya dari sini guys, dari sini langsung dikontrol switchingnya dari IC KBC. Ini IC prosesornya nih, CPH, namanya CPH ya guys. Dia ada kalau ini CPH nya udah termasuk komplit ya guys. Ada yang CPH yang gak terlalu komplit lah, jadi CPH nya itu cuman buat power doang, power management gitu kan. Terus ada yang pokoknya banyak guys. Nanti ini buat charger gitu ya guys. Nanti kita akan kupas tuntas ini guys. Jadi untuk bidang IT dia cocok, dia harus kenal dari sistem mountboard ini nih guys. Untuk penanganannya lebih gampang. Jadi kalau mau jadi tukang perbaikan atau tukang programmer atau hacker, dia harus tahu modul-modul ya guys. Harus tahu modul dari programnya dan harus tahu sistem IC ini modulnya berapa bit gitu ya. Kita kupas tuntas guys. Oke guys, jadi sebelum ke permasalahan dari laptop itu sering rusak, mati total atau apa itu, kita harus tahu fungsi-fungsinya dulu ya guys. Sebelum kita nge-repair itu kita harus siapin alat. Jadi kalau belum ada alatnya itu kita jangan eksekusi ya guys. Soalnya untuk laptop itu dia harus alatnya komplit ya guys, karena untuk SMD-nya partnya itu SMD ya guys, kecil-kecil. Jadi harus ada alatnya guys. Microsoft, power supply, cat PCB gitu ya guys, sama pinset. Jadi sebelum kita mengenal kerusakan itu kita harus tahu fungsi-fungsinya dulu ya guys. Kita akan mulai dari yang paling mudah ya guys, saat kita colokin charger. Oke lah, kita belajar, kita colokin charger. Ini adaptor charger guys, dia masuk dari area konektor ini ya guys, konektor charger. Nah dia larinya langsung kemana nih guys? Sebelum masuk ke area mainboard semua ini itu dia akan melalui saklar dulu guys, akan melalui saklar dulu nih. Saklar itu biasanya MOSFET ya guys, transistor, MOSFET. Nah dari sini tuh kita langsung masuk ke MOSFET ini dulu guys. Pokoknya cari yang langsung ke MOSFET. Nah kita bahasnya jangan langsung ke MOSFET ya guys, kita langsung ke titik intinya aja. Jadi adaptor ini itu nanti kalau udah dicolokin dia akan masuk. Nah masuknya kemana nih? Dia akan langsung masuk ke charger ya guys. Ini untuk IC chargernya nih. Untuk tipe IC charger itu untuk Asus ya guys, dia biasanya tipenya Becky ya guys. Untuk tipe IC charger. Nah dari charger ini dia akan langsung masuk ke sini ya guys, ke IC charger. Dia akan masuk ke IC charger dulu guys. IC charger langsung ke KBC guys, langsung ke area sini. Nah gimana sih dia laptop bisa ngerubah dari charger terus langsung ke konektor baterai? Siapa yang ngendaliin? Yang ngendaliin itu bukan MOSFET ya guys.
bukan MOSFET seperti ini guys. Ini namanya MOSFET transistor. Nah, dia langsung masuk ke area charger ini guys, IC charger laptop. Jadi IC charger laptop ini itu dia akan ngerubah dari colokan adaptor. Kalau sudah dicabut, nanti dia akan ngerubah langsung ke baterai guys, pemakaian baterai. Jadi dirubah langsung ke baterai. Oke ya guys, jadi kita area pengenalan untuk kerusakan dari laptop itu kita fokusnya ke area charger ya guys, karena area charger ini berperan penting banget untuk supply area CPU, prosesor, software, dan untuk KBC guys, SIO, super input output. Jadi sebelum masuk kita belajar program-program coding untuk bahasa program komputer, bahasa C, Python, Ruby, semua dia harus melalui kita tahu untuk tipe IC nya guys, berapa byte yang harus bisa kita masukin untuk programnya, berapa byte ya guys, berapa megabyte. Oke guys, kita pengenalan dulu ya guys, pengenalan untuk kerusakan dari laptop. Oke guys, sebelum kerusakan kita harus tahu kode-kode voltage ya guys. Kita harus tahu kode-kode voltage. Kita harus tahu kode dari voltage ini ya guys, VCC, VDD gitu. Kita harus tahu arti-arti singkatan ini ya guys. Jadi sebelum tahu arti singkatan ini, kita akan sangat kesulitan ya guys untuk membaca skema ini ya guys. Kalau VCC itu voltage kolektor ya guys. Nah, untuk VDD itu voltage drain, semua masuknya dari MOSFET transistor gitu ya. Sebelum pengecekan untuk area IC charger, biasanya itu dia mati total guys. Nah, kalau mati total itu kita harus cek area charger ya guys, harus cek tegangan area charger. Sebelum pengecekan itu kita harus tahu dulu nih guys, sebelum kita mengecek area charger, kita harus cek pakai multitester area charger. Kita harus cek dulu nih guys untuk laptop mati total. Jadi untuk mati total itu poin pertama ya guys, untuk pengecekan itu kita harus mengecek adaptor guys, 19 volt atau 12 volt gitu ya guys. Kita harus poin pertama ngeceknya dari sini guys. Yang kedua itu kita harus mengecek baterai guys. Di sini baterai itu dia harus ada tegangan clock 3,3, clock data 3,3, dan untuk area masuk baterai itu dia harus 0,1 sekian ya guys, 0,1. Dia nggak boleh 0,0, dia harus 0,1. Untuk semua data jika semua ada, dan di sini kita harus cek juga di KBC ini ya guys, dia harus ada tegangan 3,3. Biasanya ngeceknya di mana sih untuk ini tahu ada 3,3? Nah, cek di area kapasitor ya guys, kapasitor di sekeliling ini yang paling besar, kapasitor SMD ya guys, kapasitor SMD. Cek area ini ya guys. Nah, di sini udah ada 3,3, di sini 3,2, 3,3, terus untuk nilai plus dari langsung ke baterai itu 0,1 sekian atau 3. Di sini udah ada 19 volt atau 12 volt. Nah, berarti ini udah oke ya guys. Terus mati total nih. Kenapa bisa mati total? Sebelum masuk ke area mainboard atau pembukaan
spare part SMD ini, kita harus cek spy flashnya guys, dari cek BIOS dari laptopnya guys. Kita harus software dulu guys. Kita harus hal pertama kita harus software dulu guys. Kita harus install softwarenya ulang. Korup biasanya guys. Kalau dari KBC 33 ada, 3,2 ada, 3,3, 19 volt udah ada oke semua. Kita harus flash dulu guys. Untuk pengeflashan itu sudah terlaksana, poin pengeflashan oke, tapi masih mati total guys. Dimana sih area kipas sudah bersih semua ya guys, tanpa kotor. Nah kita cek, untuk cek itu kita langsung poin pertama itu kita ke IC charger ya guys. IC charger, di situ IC charger itu dia ada Pro Hot, guys, Pro Hot. Jadi Pro Hot ini itu poin Pro Hot ya guys. Di sini itu dia ada sensor suhu panas guys, namanya Pro Hot. Pro Hot itu dia fungsinya mendetek CPU ini ya guys, CPH ini. Jadi dari IC charger ini itu dia akan menerima sinyal Pro Hot. Pro Hot itu apa sih? Pro Hot itu dia suhu panas ya guys. Jadi kalau di CPH ini suhu panasnya berlebih, ini ya guys, suhu panasnya berlebih guys, dia itu Pro Hot nggak akan keluar Pro Hot oke ya guys, terlalu panas oke. Makanya dia harus ini ya guys, flux ini dia harus diganti baru ya guys. Fluxnya ini ganti baru, fluxnya ganti baru guys. Jadi dia terlalu panas, jadi mati total guys, dia nggak kuat ngangkat. Makanya dari IC charger ini penerimaan suhu panasnya berlebih, jadi tidak ada power good untuk suhu panas. Oke guys, itu untuk penanganan mati total ya guys. Ada banyak yang nanti kita akan kupas tuntas. Kalau semua dari area suhu panas sudah kita cek, ini flux sudah diganti, tapi kok masih mati total. Sebelum masuk ke area yang lebih jauh, kita masih fokus ke charger ya guys. Kita akan fokus ke IC charger. Kita akan fokus ke area IC charger. Kita akan pengecekan untuk area IC charger. Kita akan belajar untuk area IC charger ya guys. Kita akan belajar untuk area IC charger. Untuk area IC charger kita pengecekan hal utama itu IC charger ya guys. Dia ada IC itu terlalu SMD kecil banget guys. Jadi kamera aku itu nggak langsung connect untuk kaki-kakinya. Jadi kita akan fokus ke kaki pertama sampai kaki 29 ya guys. Untuk kaki pertama itu ACN ya guys. ACN itu untuk masuk guys. Untuk masuk ACN. Untuk area IC chargernya guys. Biasanya untuk ACN itu ACN nih guys, ACN, ACP 3, ECM, RSC ya guys. Keempat AC drive, terus 5 AC cook, AC oke ya guys. Ke-6 AC detect. Nah dari sini itu kita udah ketahuan ya guys, ada poin titik 5 itu AC oke. Dari charger ini dia masuk ke sini, dia akan mengeluarin AC oke. Berarti dia udah masuk AC oke ya guys.
Nah kalau AC Detect itu dia biasanya tegangannya itu 2,5 ya guys, 2,5 volt DC, 2,5 volt DC ya guys. Untuk ACN itu 18 ya guys, 18,7 ya guys. Nanti dia digabung sama kapasitor guys. Dia gabungnya sama kapasitor masuk ke ACP ya guys. Kalau ACP dia tegangannya 19 guys, 19,3. Terus CMRSC sama guys, 19,3. AC drive itu dia tegangan paling besar ya guys, 23,9 ya guys. AC oke 5,4. Oke guys, di sini itu udah tertera datasetnya guys. Dia harus ada tegangan ini ya guys. Sama regen. Dia nulisnya gimana? Oke, kita terusin ini aja guys. Oke guys, kita terusin di ini untuk dari pin IC charger ya guys. Kita masuknya ke IC charger dulu guys, karena semua laptop masuknya langsung ke IC charger dulu guys. Walaupun ada sebaiknya masuk ke CPH ini, tapi untuk saklarnya triggernya langsung dari IC charger ya guys. Kita poin pertama itu dari ACN masuk poin untuk tegangan datanya guys. 7 itu IADP ya guys. Nah 8 IDCHG, 9 power on. Nah 10 proc hot. Nah area proc hot ini itu dia akan deteksi CPH ya guys. Dari IC CPH ini dia akan ngedetek suhu panas guys. Nah dari IC charger ini dia akan ngedetek suhu panas dari CPH ini guys. Kalau suhu panas berlebih dia akan mati total ya guys. Jadi sebelum servis itu kita harus ganti fluxnya ini dulu guys. Harus ganti yang baru guys, biar nggak terlalu overheat. Terus yang ke 11 itu SDA ya guys, 3,3 volt. Yang ke 12 SCL ya guys, SCL 3,3. Nah SCL SDA ini tuh posisinya ada di baterai ya guys. Di baterai ini dia buat tombol guys. Biasanya buat tombol-tombol. Nah kalau nggak ada 3,3 ini dia masuknya ke tombol sini ya guys. 3,3 itu arahnya dari KBC ini guys. Dia akan transfer ke area IC charger, masuk ke data baterai guys. Oke guys, kita lanjut ya guys. Ada 13 berarti pump in, terus 14 CMP out. Jadi kita poinnya itu yang paling ini aja ya guys, yang paling apa namanya, paling vital aja ya guys. Kita harus tahu pro hotnya dulu nih, dia paling vital untuk bagian mati total. Kita harus cek pro hot, SDA lah guys. Gitu aja guys. Sama AC detect guys, dia yang sering error. Terus regen ya guys, regen itu pin 16 ya guys. Regen itu 6 volt ya guys. Dia posisi yang paling oke ya guys. Dia harus cek regen
Pro Hot, SDA-SCL, terus AC Detect sama AC oke guys. Dia harus oke nih. Oke guys, nanti kita lanjut ya guys.